Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman komunitas Pola Hidup Sehat, PHS. Kalau ada dari komunitas yang lain yang terundang, ya silakan nggak apa-apa, terbuka untuk umum. Seperti diumumkan, malam hari ini temanya mengenai kiat sehat dengan red light. Ya, saya kasih pendahuluan singkat saja ya, tapi ya saya selalu mulai dengan cerita ya. Jadi sudah lama, nggak tahu udah berapa bulan lalu kali ya, ya Mas Gunggung ke rumah saya main cerita soal red light, masih belum tertarik, berapa bulan lagi sempat ketemu lagi. Nah, karena saya ya emang kadang tertarik sesuatu itu butuh waktu ya. Dengar sana, dengar sini, loh ini apa bedanya dengan alat yang itu? Wah, itu kayaknya keren banget tuh alat. 50 juta gitu ya. Ada alat lain yang keren juga gitu. 18 juta gitu ya. Nah, ini ya nggak setinggi-tinggi itu ya, ya tergantung yang ukurannya berapa. Ada yang 4 jutaan, 5 jutaan, ada yang 8 juta atau 15, saya nggak tahu. Tapi ya angka 45 masuk akal bagi saya. Tapi memang saya juga ada kebutuhan ya, yaitu saya punya radang prostat ya. Kalau skala di QRMA itu sekitar awalnya 7,5 ya, udah lama, udah setahun setengah yang lalu ya. Lalu dengan suplemen ya kayak Niwana, tadinya 1 kali 1, lalu 2 kali 1, wih set, turun gitu ya. Dalam kira-kira 2 bulan dari 7,5 turun 7,1. Seneng saya. Tapi terus bertengger aja di situ. Ketika saya kurangi suplemennya, naik lagi 7,2. Ya, naik lagi. Makan kambing, daging merah, naik lagi 7,4. Oh, saya tahu deh. Daging merah stop, kambing stop, jeroan betul-betul stop. Jeroan udah lama enggak sih, tapi terutama daging merah itu saya tadinya masih makan ya. Kambing masih makan, kan diabetes ya, diet keto, nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan udah enggak sama sekali saya, udah lama ya. Tapi kan daging oke lah gitu ya. Ya rupanya begitu kena prostat, nambah lagi pantangannya. Karena begitu ditabrak-tabrak, ya namanya ditabrak. Ya itu kan kalau menurut Dokter Elizabeth Subrata kan memang makanan yang memicu radang. Ya ada daging merah di situ. Mulai pantang, pantang, pantang. Turun lagi 7,1, bertengger lagi di situ. Jadi panjang teman-teman ceritanya ya. Itu sampai setahun lebih. Ya, 7,5 udah turun 7,1. Tapi ya masih tinggi tuh. Kalau di QRMA tuh radang prostat masih merah itu. Nah, setahun lebih. Nah, terus singkat cerita ya, saya pikir apa salahnya sih kalau nyoba yang ya lumayan. Kalau angkanya juta ya mahal, tapi dibanding yang 18, dibanding yang 60 itu ya murah. Nah, singkat cerita saya tunjukkan dulu ya, nanti yang teorinya biar bagian Mas Gunggung. Kalau saya ini kan bagian yang praktis-praktis karena praktek gitu ya. Ya, udah saya pakai ini nih ya sebagai kesaksian pendahuluan pembukaan ya. Nah, saya beli ini nih, ya seingat saya 5 juta atau 4 juta waktu itu ya. Ya sekitar itulah. Nanti soal harga Mas Gunggung cerita. Ya, ini saya taruh di belakang saya emang ya. Kalau sehari dulu sekali, ya suruh 2 kali, pagi sore, pagi malam. Sekarang hanya sehari sekali, bahkan beberapa minggu ini malah sudah sempat nggak rajin pakai ya. Nah, singkat cerita waktu pakai itu kan sempat naik lagi ke 7,4, maka agak sedikit dari 75 turun 71, naik lagi 7,4 itu agak kalap gitu. Dan berarti kayak khawatir gitu, wis ini gimana kalau naik-naik lagi nih gitu ya. Nah, terus pakai alat itu ya. Bahkan untuk supaya yakin bahwa alat ini tuh benar, kalau memang orang mencoba tuh harus segala sesuatu kan jangan berubah. Ya, nggak berubah ditambah terapi ini. Gitu. Nah, kalau saya malah tak sengaja nih, ya, yang tadinya pakai antioksidan yang namanya Niwana itu sehari 2 kali, sengaja saya kurangin menjadi 1 kali. Nah, lo biar makin kalau memang alat ini benar, sengaja tak kurangin gitu ya. Udah. Nah, dikurangin ternyata lumayan. Turun lagi 7,1 gitu loh ya. Tapi ya bertengger lagi di situ gitu. Aduh, kenapa sih ini mentok di sini? Nah, singkat cerita nih, akhirnya saya kombinasi dengan yang cukup menarik bagi saya, yaitu yang memang juga yang kebetulan kali ini juga diajarkan oleh Mas Gunggung ya. Dalam arti memang waktu saya belajar olah nafas itu kan sumbernya macam-macam, dikadu-kadu, nano-nano lah gitu ya. Nafas cepat, belajar dari Wim Hof, nafas lambat, belajar dari John Kabat-Zinn. Ya sama John Kabat-Zinn ya diajari nafas lambat itu ya 88 aja sebenarnya, sama
Nafas, tarik bebas, buang bebas. Ya, terserah, yang penting nyaman. Nah, tadi salah satunya waktu sambil nunggu kan saya tak puterin lagu ini contohnya ya. Lagu tang ting tung, musik relaksasi, tergantung pilih aja yang berapa hertz gitu kan. Saya ketik aja ini yang misalnya yang 1000 hertz gitu ya, nafas lambat gitu ya. Muncullah ini gitu ya. Lalu kalau saya ketik yang olah musik 432 hertz, muncul yang lain lagi gitu ya. Nah, singkat cerita sesuai dengan pemahaman yang saya pahami, akhirnya saya mengerucut pada penggunaan musik rohani malah ya. Yaitu yang kalau yang Bapak Ibu ikut pagi hari itu sering tak putarkan ya lagunya Kaulah Tuhan penyembuhku gitu ya. Lagunya emang katanya cuma Tuhan, nggak ada nama Tuhan siapa, agama siapa. Ya emang itu lagu Kristen, tapi kan kata-katanya netral, jadi sering saya pakai pagi hari sambil tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, buang pelan-pelannya itu terus terang ya saya pakai ritmenya dari Mas Gunggung OMG yang tiap pagi kita pakai, kita pinjem ya. Kita pakai, kita pinjem. Habis mood booster, tarik, buang, tarik, buang. Saya suka juga tuh Wim Hof versi itu ya, karena memang saya orangnya suka yang nggak bisa diem gitu ya. Goyang-goyang, suka cita, ayo semangat. Itu benar-benar istilahnya gue banget nih gitu ya. Itu sampai banyak orang kan tiap pagi pakainya itu banyak yang mengira itu suara saya. Bukan. Itu suaranya Mas Gunggung ya yang malam ini kita akan hadirkan ya. Yang tarik, buang, ayo tarik, pedul, lepaskan, tahan kosong, goyang-goyang dikit. Nah itu saya suka banget tuh. Jadi tiap pagi ya itu aja terus ya. Terus habis itu sambung 25-25. Nah, waktu 25-25 itu antara saya iringi lagu rohani atau saya iringi doa dan kusuk banget. Jadi masih cerita ini misalnya saya masih cerita bagi yang lokin terlambat menerapi radang prostat yang skalanya cukup lama bertahan di 7,1. Suplemen saya kurangin malah, lalu terapi infrared ditambah nafas lambat 25-25 diiringi dengan kognitif terapi istilah saya ya atau olah nata rasa, batin yang tenang, pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan, hati nurani dihidupkan atau roh dihidupkan, dekat sama Tuhan. Nah, ajaib ya. Yang saya pernah saksikan dalam atasi radang prostat, tapi malam ini singkat aja, dalam 3 minggu. Ya, bukan setahun, 3 minggu. Infrared, nafas lambat, doa. 3 minggu. Radang prostat, 7,1. Jadi 4,1 dalam 3 minggu. Nah, itulah makanya ketika itu terjadi, Mas Gunggung hubungin saya udah lama sebenarnya. Saya udah beli alatnya tuh kan, Mas tak coba dulu dah gitu ya. Sebulan tanyain gimana, belum ada sih. Karena masih nangger di 7,1 gitu loh. Nah, ternyata begitu dikombinasi infrared, nafas lambatnya sungguh-sungguh sambil doa, tenang banget. Dari 7,1 turun ke 4,1. Itu sebelumnya tadi katakan lewat suplemen yang super hebat. Itu setahun aja 7,5 turun 7,1 bertahan di situ. Bahkan dengan suplemen itu makan ditabrak tongseng daging merah naik lagi 7,2. Deh. Lalu saya senang banget ini sudah bertahan lama di 4,0 ya. Harapan saya nanti turun di bawah 3. Nah, itulah kenapa hasilnya tuh nyata. Ya, saya kontak Mas Gunggung, Mas kapan siap Zoom gitu ya, karena saya selalu kalau nggak nyoba itu ya nggak bisa, ya harus nyoba dulu dong gitu ya. Kebetulan pas diri sendiri ada kasus yang dipakai bisa untuk nyoba sendiri gitu ya. Kalau enggak ya kayak botol minum pun dulu nyoba ini ada tingkat macam. Akhirnya ini loh yang kita endorse walaupun itu kayak nggak jual gitu ya. Ya kan saya kan istilahnya pengajar kesehatan. Ya sumber materialnya pun nano-nano gitu ya, termasuk ya yang ini dari sini dan itu kayak juga Mas Gunggung ya. Mas Gunggung kan sambil saya ya tentu semuanya udah kenal paling tidak suaranya kalau ikut pagi hari, tapi uh, Mas Gunggung adalah pengajar olah nafas ya yang di mana punya kelas-kelas berbayar. Ada kelas gratis juga, ada kelas donasi. Tapi biasanya orang tuh punya kelas donasi, kelas atau kelas bayar, ya semuanya nggak ada yang di-upload di YouTube. Nah itu yang saya suka ya. Mas Gunggung upload audio di YouTube gitu. Itu kan indikasi bahwa tidak sekedar mencari uang, ada amal di situ, ada kebaikan di situ. Makanya sama juga
walaupun istilahnya ini ya saya mengendorse aja gitu ya, jangan dipikir terus wah nanti Pak Jarod ini dapat komisi nih dari penjualan. Kagak ada teman, kagak ada. Tidak semuanya yang tak endorse itu saya dapat bagian gitu ya, karena kalau enggak nanti dagang terus gitu kan. Tapi ini loh saya tuh pakai dan saya membaik ada hasilnya gitu, paling nggak dari saya itu aja ya, mengapa apa bagaimananya, nah itu dia makanya kita hadirkan ya, biar Mas Gunggung aja yang cerita ya, apa itu red light, dasar teorinya, jurnalnya. Kalau Mas Gunggung kan selama ini segala sesuatu teorinya tuh kuat, dasar teorinya kuat gitu ya. Oke, itu aja pendorong dari saya. Jadi saya akan spotlight lagi berdua. Jadi teman-teman bagi yang di PHS pun masih baru, karena banyak sekali yang baru aja tes QRMA, bergabung ke PHS juga masih baru. Nah inilah yang selama beberapa waktu ini tarik buah, tarik buah. itu itu suaranya Mas Gunggung ya. Oke, selamat malam Mas Gunggung. Ya, selamat malam Pak Jarot. Ya, Apa kabar? baik-baik. Ya, saya pikir pendahuluan dari saya sudah cukup jelas. Jadi langsung aja saya Ya, persilakan Mas. Silakan ceritain apa yang mau disampaikan. boleh, siap. Ini saya coba dulu speak review ya. Oke, saya share dulu. Share-nya pakai share audio aja biar sekalian semua. Share ini apa namanya? Share screen. Nah, ya, ya, kita langsung ya. Jadi saya rasa saya tidak perlu pendahuluan memperkenalkan diri karena suara saya sudah menggema di seluruh penjuru bumi Nusantara, termasuk di luar negeri. Di semua handphone lah ibaratnya tuh pagi yang setel ya suara saya menggema pagi hari. Lalu siang ada yang latihan ya suaranya menggema sampai malam sampai pagi lagi. 24 jam suara saya berkeliling bumi. Ya, jadi kita sebelum masuk ke topik red light, kita lihat dulu berbagai macam cara sehat. Jadi ada banyak cara untuk sehat, diantaranya adalah dari sisi pola makan. Orang-orang yang mengatur pola makannya dengan baik, mengikuti kaidah diet tertentu gitu kan. Pola makan tertentu entah food combining, vegetarian murni, carnivore murni, ketofastosis, ketogenik dan sebagainya. Mayo, diet paleo, diet golongan darah. Selama dia konsisten dengan itu dan kemudian dilakukan terus-menerus sesuai dengan panduan, maka biasanya kecenderungan dia akan sehat. Kemudian ada lagi dari pola tidur, dijaga pola tidur dengan baik, gitu kan, tidur sesuai dengan bagaimana fungsi kerja hormonnya. Kalau malam memang harusnya tidur, ya tidur, jangan dipaksa untuk handphonean, nonton drakor, atau bekerja dan sebagainya. Kalaupun terpaksa, misalnya karena satu dan lain hal kemudian begadang, ya tetap harus ada kompensasinya. Jika dijaga dengan baik, dia juga sehat. Orang susah tidur, ya juga penyakitnya banyak. Karena tidur adalah fase penyembuhan yang paling hebat dari semua obat-obatan di muka bumi. Kemudian ada juga sehat dari sisi pola penyikapan hati. Jadi hatinya dibuat ridho, gitu kan, dibuat ikhlas, menerima, nerimo ing pandum, nggak cepat marah, nggak cepat emosian, ojo kerumunan, ojo bludrekan, ojo mutungan, nah, kira-kira begitu. Pokoknya dibikin yang positif-positif itu juga bisa bikin orang jadi sehat. Karena aspek stresnya rendah sekali, hormon-hormonnya bagus sekali. Ada juga dari sisi pola pikir, pikirannya dijaga untuk tidak traumatik dan overthinking. Traumatik lompat ke masa lalu, overthinking lompat ke masa depan. Kalau dijaga terus-menerus pada kondisi saya ingin kene di sini sekarang saat ini, atau yang orang-orang modern nyebutnya sebagai mindfulness, maka itu pun jadi sehat. Kalau bisa dipertahankan terus-menerus, kayak sekarang saya lagi duduk, saya merem, kemudian saya rasakan seluruh tubuh saya menempel pada kursi. Pantat saya nempel di kursi, punggung saya nempel di kursi, paha saya nempel di kursi, telapak kaki saya nempel di lantai, tangan saya nempel di meja. Saya rasakan aja di semua bagian menempel. Itu saya sudah masuk pada fase mindfulness dengan sangat mudah sekali. Tidak melompat ke masa depan, tidak melompat ke masa lalu, pikirannya itu juga bisa jadi sehat. Ada lagi pola aktivitas fisik, jadi kita rajin olahraga gitu kan, kita rajin melakukan entah itu kardio atau dia melakukan resistance training atau latihan beban secara rutin setiap minggunya. Misalnya kardionya seminggu 3 kali, latihan bebannya seminggu 3 kali, antara 100 sampai 150 menit, maka itu pun bisa jadi sehat. Ada juga pola aktivitas spiritual, dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dia berpasrah pada Tuhan, dia berdoa tiap hari, zikir, wirid, baca kitab suci dan sebagainya, ini pun bisa untuk sehat. Ada lagi dari pola napas, seperti saya memperdalam ilmu pernapasan. Ini salah satu aspeknya saja. Perdalam ilmu pernapasan, latihan setiap hari napasnya diolah. Ngapain kita napas diolah? Toh setiap hari sudah bernapas. Ya sama juga ngapain kita makan diolah? Toh setiap hari juga makan terus-terusan gitu kan.
Tapi justru karena makannya tidak teratur, dan makannya tidak beres, tidak memiliki ilmu, maka lahirlah diabetes dan berbagai penyakit lainnya. Sama juga, justru ketika napas tidak diatur, napas tidak pernah dipelajari sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah pengetahuan, maka napas jadi kacau-kacau terus, berantakan terus. Jadi akhirnya mempengaruhi untuk aspek-aspek kesehatan. Nah, ada satu lagi namanya pola lingkungan, environment. Salah satu pola lingkungan itu disebut sebagai sinar atau cahaya, dan ini yang kita mau bahas pada malam hari ini. Jadi, sinar atau cahaya ini adalah salah satu bagian dari karunia Tuhan yang manfaatnya besar sekali. Nanti kita akan lihat. Nah, penelitian atau pengobatan dan penyembuhan berbasis cahaya atau sinar yang dituangkan pada studi telah melahirkan puluhan ribu publikasi ilmiah. Luar biasa, ini banyak banget. Per Januari 2018, ini per Januari 2018, berarti 7 tahun lalu, telah melahirkan lebih dari 50 ribu jurnal ilmiah. Jadi ketika ilmuwan memandang sinar atau cahaya, ya namanya ilmuwan pasti mereka rasa curiosity-nya kan tinggi. Mereka pengen tahu ada apa di balik sinar, ada apa di balik cahaya. Maka mereka melakukan penelitian. Apa sih isinya cahaya? Apa sih isinya sinar? Kok dia bisa bermanfaat? Kok orang kalau berjemur sehat, gitu kan? Orang kena sinar matahari kok sehat. Ada apa di balik sinar matahari ini? Maka ditelitilah. Dan lagi-lagi kenapa berbasis penelitian? Karena kita pengen tahu secara detail manfaatnya, efek sampingnya, dosisnya, gitu kan, pengaruh-pengaruhnya. Sampai kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang melahirkan sebuah keyakinan bahwa cahaya ini karunia Tuhan yang punya manfaat. Nggak cuma sekedar air punya manfaat, ya air juga punya manfaat. Bumi tentu saja bisa menumbuhkan tanaman-tanaman punya manfaat. Sinar matahari nggak kelihatan mata telanjang itu ibaratnya. Yang cuman terang begitu aja, ternyata di baliknya ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah, lewat ilmu kita pelajari sehingga kita jadi ngerti ada apa di balik sinar. Maka lahirlah puluhan ribu jurnal ilmiah. Bahkan kalau misalnya kita merujuk menggunakan kata kunci red light, itu ada 6 kata kunci kalau kita mau lihat berdasarkan jurnalnya. Ada yang disebut dengan fototerapi, photobiomodulation, photostimulation, low level light therapy, low level laser therapy, near infrared light. Jadi pencarian terhadap 6 kata kunci ini telah melahirkan lebih dari 209 ribu studi ilmiah. Nah, jadi banyak banget kan untuk 6 kata tadi. Ya karena ada tumpang tindih juga. Bahkan clinical trial sudah mencapai lebih dari 14 ribu studi berjenis clinical trial. Jadi artinya apa? Ini sudah kuat sekali. Jadi sudah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menurut saya sudah wajib untuk dipelajari atau dipahami. Dan saran saya, ya alatnya ada di setiap rumah. Sama kayak kira-kira 12 tahun lalu lah, saya pernah diwawancara sama TVRI Palembang waktu itu. Eh, saya ditanya, apa harapan Anda mengenai olah napas ritme ini? Saya cuma bilang bahwa olah napas ini suatu hari nanti akan ada di rumah-rumah, dilatih oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan ternyata jadi kenyataan loh. Itu 12 tahun lalu saya ngomong loh, di depan wartawan apa namanya TVRI Palembang. Saya masih ada videonya. Olah napas ini karena saking gampangnya, sudah saya sederhanakan konsepnya, itu akan ada di rumah-rumah. Karena akan menjadi manfaat yang dapat dilatih dengan lewat hanya dengan mendengar audio, mengikuti panduan, lalu seseorang dapat manfaat. Termasuk juga nanti harapan saya red light ini ada di setiap rumah-rumah. Karena ini seperti Anda menyimpan matahari di dalam rumah dengan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Penelitiannya sangat melimpah sekali. Karena penelitiannya melimpah, maka buat saya pribadi tidak ada keraguan bahwa red light ini punya manfaat yang sangat besar. Maka sebaiknya disarankan, bahkan menurut saya sudah diwajibkan dimiliki di setiap rumah. Nah, kita lihat sinar. Nah, ini intermezzonya tadi. Sekarang kita lihat dari sinar. Jadi basic ilmiahnya itu kuat sekali, kokoh sekali. Penelitian itu banyak sekali. Sekarang saya bahas konsep dasarnya. Jadi sinar ini kita ngelihat spektrum elektromagnetik. Gampangnya begini. Gampangnya kita memandang sinar matahari. Dah. Nah, gampangnya begitu sinar matahari. Tapi kalau secara umum, sinar itu ada yang sifatnya non-ionisasi, ada yang sifatnya ionisasi. Apa itu ionisasi? Yakni sinar yang dayanya itu tinggi sekali, sehingga ketika dia mengenai molekul, mengenai atom, dia dapat membuat salah satu elektron itu tertendang, terlempar keluar. Nah, gampangnya begitu. Jadi ketika sinar ini mengenai molekul, mengenai sebuah atom, maka elektron yang mengitari atom itu dapat tertendang keluar, sehingga menyebabkan terjadinya radikal bebas. Maka sinar-sinar bersifat ionisasi ini contohnya adalah
ultraviolet, sinar X, sinar gamma, CT scan, PET scan, itu sinar-sinar yang bersifat ionisasi. Makanya seseorang ketika sudah PET scan, nggak bisa misalnya tanggal 1 PET scan, tanggal 3 PET scan lagi, nanti tanggal 7 PET scan lagi, tanggal 10 PET scan lagi. Itu biasanya dokter nggak ada. Ya pertimbangannya akan sangat susah sekali lah untuk melakukan seperti itu. Biasanya kalau udah PET scan di tanggal 1, nanti PET scan lainnya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun yang akan datang. Iya kan? Kenapa? Karena ya sinarnya bersifat ionisasi. Kalau terus-terusan badan kita kena sinar yang bersifat ionisasi seperti ultraviolet, X-ray, gamma, atau PET scan, CT scan, maka pada titik itu akan terjadi kondisi disebut dengan radikal bebas. Ini berbahaya. Lalu sinar yang kedua namanya sinar yang non-ionisasi. Ya ini sinar yang tenaganya tidak begitu besar. Sehingga ketika dia mengenai molekul, mengenai kulit, mengenai apa saja, tidak menyebabkan terlemparnya elektron dari atom. Sehingga tidak tercipta radikal bebas. Nah gampangnya begitu. Maka sinar-sinar yang bersifat non-ionisasi ini aman. Apa contohnya sinar yang bersifat non-ionisasi? Ya, ini visible light atau cahaya merah. Visible light atau cahaya merah. Cahaya merah. Visible light itu cahaya tampak, ya, cahaya tampak. Berarti magico hibinium, ya kan? Pelangi lah gampangnya begitu. Kemudian infrared, microwave, radio ini tidak memiliki kemampuan untuk apa namanya, membuat elektron terlempar dari orbitnya. Maka ini aman. Maka visible light aman. Nah, kita lihat di sini ya. Contoh tadi penjelasan mengenai ultraviolet, X-ray, dan sinar gamma. Jadi ketika sinar bersifat ionisasi ini mengenai sebuah molekul, elektron yang mengelilingi atom ini, kayak di sini, ya, saya kasih warna merah. Ini kan ada elektron mengelilingi atom ini. Nah, si sinar yang radiasinya tinggi ini mengenai atom, lalu kemudian dia akan menendang atom ini keluar dari jalur. Sehingga si sel ini menjadi tidak stabil. Yang harusnya molekul ini memiliki 3 elektron, ya, yang seharusnya molekul ini titik stabilnya memiliki 3 elektron, yang satu kena tendang akibat dari sinar yang bersifat ionisasi tadi, misalnya ultraviolet, X-ray, atau gamma. Maka ketika dia kena tendang, elektronnya cuma ada 2, maka si molekul ini bersifat tidak seimbang. Tidak seimbang itu berarti labil atau tidak stabil. Maka ini disebut dengan radikal bebas. Yang kalau terus-menerus dilakukan atau dikenai pada tubuh, maka yang terjadi kanker. Nah, seperti itu. Sementara kalau visible light, ya, dari mulai magic avenue, kemudian ke kanan infrared dan radio wave, ini tidak menyebabkan terjadinya pelepasan molekul, maka aman. Jelas ya? Ini kan penting banget pemahamannya. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika mendengar, oh sinar red light nih, oh ini Mas Gunggung nih atau OMG nih menjual red light nih, jangan-jangan kayak kayak penyinaran kemo. Nah, ini nih beda banget. Kalau penyinaran kemo itu dia ionisasi, makanya memiliki dampak yang dahsyat terhadap tubuh kan. Kalau red light ini gambarannya jangan dibayangkan seperti penyinaran kemo, bukan. Ini aman 100%. Kenapa? Karena sinar visible light ini bersifat non-ionisasi. Jadi kalau dengar kata visible, dengar kata red light itu, ya mindsetnya bukan disamakan dengan kemo gitu, dengan radiasi. Karena sinar ini memang tidak memiliki kemampuan untuk melempar elektron atau melepas elektron dari atom. Ya jelas ya, jadi ini aman. Nah kemudian ketika mengenai kulit, maka sinar ini akan masuk ke dalam kulit terserap pada kedalaman tertentu. Jadi sinar-sinar yang berwarna biru, maka kedalamannya hanya ya mencapai epidermis saja lah. Tapi sinar yang merah itu mulai dari 660 nanometer ke atas sampai kurang dari 800, itu dia akan bisa mencapai dermis. Dermis itu lapisan lemak di sini, termasuk akan menyentuh kolagen. Sementara infrared lebih dalam lagi, dia sampai ke lapisan ke bawah lagi sampai bisa menyentuh tulang. Nah itu, jadi ketika sinar ini dikenai pada tubuh, maka si foton-foton cahayanya akan masuk ke dalam kulit, kemudian dia akan mengenai sel yang ada di bawah kulit tergantung dari tingkat kedalaman kemampuan penyerapannya. Seperti itu. Jelas ya, jadi ini sinarnya itu akan masuk foton-foton cahayanya, dan inilah nanti yang akan menjadi dasar dari ilmu pengobatan dari sinar merah ini. Oke, jelas ya sampai sini. Oke, nah sekarang kita akan lihat sebelum masuk ke manfaat ya, saya akan
buka satu di sini. Oke ya, yang ini dulu. Ya. Nah, efek primer dari sinar merah yang menyentuh kulit itu apa? Jadi kita akan belajar konsep yang disebut dengan mitokondria. Jadi kalau belum pernah dengar istilah mitokondria, saya kasih gambaran dulu. Handphone saya ini ada baterainya. Laptop saya ini ada baterainya. Bapak Ibu pakai laptop pakai handphone, ada baterainya. Nah, baterai itu ilustrasinya adalah seperti mitokondria. Jadi gampangnya, baterai sama dengan mitokondria. Jika baterai handphonenya bagus, kuat, powerful, maka semua fungsi handphonenya akan dapat berjalan dengan baik. Ya kan? Jika baterainya sering ngedrop, wattnya sedikit, maka tentu dia tidak akan bisa menjalankan fungsi handphone sebagai mestinya. Nah, jadi bayangkan mitokondria itu seperti baterai pada sel. Kebayang, kalau mitokondrianya kualitasnya bagus, dayanya tinggi, energinya tinggi, gitu kan, maka dia dapat menghidupi sel itu untuk menjalankan semua fungsi-fungsinya. Sama seperti baterai yang menjalankan handphone ini lengkap dengan fungsi-fungsinya. Tapi kalau misalnya baterainya sering drop, baterainya lemah, kualitasnya jelek, rusak, maka tentu energi yang dihasilkan dari baterai itu sangat kecil, sehingga dia tidak cukup daya untuk menghidupi fungsi-fungsi handphonenya. Seperti itu. Jelas ya? Nah, maka cara kita memandang sel itu adalah bergantung pada cara kita menjaga kesehatan mitokondria atau menjaga kesehatan baterainya. Ya kan? Jadi cara kita menjaga handphone ini adalah dengan cara menjaga baterainya. Kalau baterainya sudah ngedrop, ya kan, maka apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu harus ngecas dulu handphonenya. Dicas dulu ya, ya dicas dulu. Supaya apa? Supaya baterainya full lagi atau minimal baterainya berada pada persentase yang layak lah untuk mempekerjakan handphone ini, ya kan? Tapi kalau misalnya baterainya ngedrop, ya Bapak Ibu panik sendiri. Baterainya tinggal 1%. Wah, jangan berharap bisa buka YouTube, bisa buka apa ya. Paling kebuka sebentar aja, setelah itu langsung mati. Sel juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Sel juga begitu. Kalau mitokondrianya itu lemah, mitokondria tidak berdaya tinggi, maka energi selnya itu tidak akan bisa dipakai untuk menghidupi fungsi-fungsi selnya. Dan di dalam satu sel ini ada 1000 sampai 1500 mitokondria. Bayangkan, Tuhan menciptakan mitokondria dalam sel itu dalam jumlah yang sangat banyak, 1000 sampai 1500 mitokondria tiap sel. Jadi bayangkan sel yang kecil segitu, ada baterai di dalamnya sebanyak 1000 sampai 1500. Kecuali sel jantung. Sel jantung itu sekitar 2000 sampai 2500. Sel jantung itu lebih banyak jumlah mitokondria. Oke. Nah, ketika si mitokondria ini kemudian disinari dengan red light, disinari dengan red light, maka dia akan meningkatkan jumlah energinya. Jadi ATP ini singkatan dari adenosine trifosfat, gampangnya adalah ini reaksi biologi yang disepakati sebagai energi dari sel. Jadi ATP adalah energi dari sel. Tanpa penyinaran, energi yang dihasilkan normal berdasarkan kondisi sel saat itu. Ketika disinari, energi sel bisa meningkat 2, 3, 4, sampai 5 kali lipat dibandingkan biasanya. Bayangkan, ya kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngecas handphone ini, ketika disinari ini, maka ya gampangnya red light itu menimbulkan efek fast charging. Gampangnya begitu, bahkan super fast charging pada baterai handphone kita, pada mitokondria di sel kita. Nah, itulah kenapa sebabnya takdir manusia di bumi ini harus kena sinar matahari. Kenapa? Ingat, sinar matahari itu satu paket. Sinar matahari ketika nyampe ke bumi itu tidak bisa kita pilih. Tuhan, tolong pilihkan saya dari sinar matahari itu hanya merah saja. Nggak bisa. Jadi sinar matahari ketika nyampe ke bumi itu ada 3 paket. Paket pertama namanya ultraviolet. Paket kedua namanya visible light. Paket ketiga namanya infrared. Infrared itu lebih dari 53%. Jadi Bapak Ibu ketika berjemur itu mendapati lebih dari 53% paket sinar matahari dalam bentuk infrared. Infrared sekarang 30 persenannya itu sekitar 37% itu visible light-nya dan sisanya adalah ultravioletnya.
Nah, ultraviolet itu terdiri dari dua, ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet B ini untuk produksi vitamin D. Jadi ketika kita berjemur, kita dapat manfaat infrared, kita dapat manfaat visible light yang salah satunya adalah red light. Nah, visible light itu kan spektrumnya banyak, Magico hibinium, ya kan? Dari mulai merah, jingga, Magico hibinium, merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu, dan seterusnya. Nah, lalu ilmuwan tuh berpikir, ini dari spektrum yang banyak ini yang dibutuhkan oleh tubuh yang mana? Ya kan, yang dibutuhkan oleh tubuh yang mana saja? Ya tentu saja kita sepakat bahwa semuanya dibutuhkan oleh tubuh, gitu kan? Tapi tentu ada persentasenya masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan, infrared itu lebih dari 53% dari sinar matahari yang mengenai kulit kita itu diserap dalam bentuk infrared. Infrared ada kata red di sini. Berarti kalau kita lihat spektrum warnanya, berarti infrared yang panjang gelombangnya di atas 770 atau 800 nanometer ini berarti dekatnya dengan merah pastinya, ya kan? Karena infrared itu kan infra merah, berarti dekatnya dengan merah. Maka sesungguhnya yang diserap oleh tubuh secara umum yang paling besar, nggak lantas saya menafikan sinar-sinar lain, warna lain, tidak. Tapi persentase yang terbesar, infrared saja sudah lebih dari 53%. Ditambah visible light kurang lebih sekitar 34%-an. Jadi paling tidak sekitar ya 70-80%-an itu merah dan infrarednya. Nah, jadi ilmuwan tuh saya berpikir begitu. Oh, kalau gitu kita udah ngerti nih, merah dan infrared. Ya udahlah, kita bikin saja alat, ya kan, yang mensimulasikan munculnya warna ini. Ketika muncul warna ini, lalu kita lihat apakah ketika sinar merah yang lahir dari alat ini kemudian dikenai pada kulit memiliki manfaat yang sama ketika kulit itu kena dari sinar matahari. Ya, seperti itu, ya kan? Nah, jadi pada titik itu ilmuwan berpikir, oke, ya udah kita lakukan penelitian, maka lahirlah puluhan ribu penelitian tadi. Nah, itu jelas sampai sini ya. Jadi penyinaran ini akan meningkatkan energi atau daya pada baterai. Ketika daya baterai meningkat, maka pada titik itu fungsi sel dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu. Nah, sedangkan manfaat-manfaat lain, ya nanti kita akan bahas lain. Tapi prinsip dasarnya adalah mitokondria ketika disinari oleh sel, ketika disinari oleh red light, dia akan meningkatkan fungsi energinya, jumlah energinya. Ketika jumlah energinya meningkat, maka ilustrasi yang ada di dalam otak kita adalah baterainya, persentasenya naik. Kalau baterainya naik, maka Bapak Ibu happy. Benar nggak? Pasti happy. Nggak mungkin nggak happy. Coba ngecas baterainya nggak naik-naik. Stres, Pak. Iya. Coba ngecas HP baterainya nggak naik-naik. Pasti stres. Begitu ngecas baterainya naik dari mulai 10% jadi 12, 15, 30%, 40%, 50%. Begitu udah nyampe 50-60%, langsung tenang hatinya. Kenapa? Tahu di dalam pikirannya itu, oke, baterainya sudah cukup, saya bisa mengerjakan banyak hal. Saya bisa buka WA lagi, saya bisa YouTuber lagi, saya bisa transaksi m-banking lagi, saya bisa macam-macam lagi. Maka semua fungsi-fungsi yang ada di dalam otaknya untuk menjalankan handphone kita bekerja semua. Benar nggak? Dan bisa dipraktekkan langsung. Coba begitu baterainya cuma tinggal sisa 5%. Apa yang terjadi? Otak kita akan memilih prioritas saja. Kita akan buka WA langsung buru-buru. Bro, sorry, gue nggak bisa WA nih. Baterai gue lagi lowbat. Bener nggak? Ini otak kita langsung memilih yang menjadi prioritasnya aja. Nggak mungkin langsung baterai 5% di otaknya. Saya mau nonton drakor, saya mau nonton videonya Pak Jarot, saya mau nonton videonya Mas Gunggung, saya mau latihan olah napas bareng dengan baca-baca WA. Nggak mungkin kalau baterainya cuma 5%. Otak kita langsung langsung sortir, nggak bisa melakukan itu. Iya kan? Nah, saya juga begitu ilustrasinya. Persis plek ketiplek sama begitu. Ketika mitokondrianya bermasalah sehingga energi selnya sedikit, maka sel itu akan mengambil keputusan secara radikal, saya tidak bisa menjalankan semua fungsi, maka saya akan menjalankan fungsi-fungsi utama saja. Fungsi-fungsi yang mensupport kehidupan saja. Maka fungsi-fungsi lain nggak akan dijalankan. Kenapa? Ya tidak akan kuat. Nggak akan kuat. Baterainya tidak cukup kuat, ini juga sama. Maka manfaat dari red light ini yang paling utama adalah untuk meningkatkan energi pada sel sehingga dia bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Apa saja? Ini kita contohnya ya, salah satunya. Meningkatkan SOD atau antioksidan. SOD singkatan dari superoxide dismutase.
Jadi ketika cerita Pak Jarod tadi itu kemudian disinari dengan red light di area prostat, kemudian terjadi penurunan ketika di stop apa namanya konsumsi niwana. Niwana itu kan berarti antioksidan kan, di stop sama sekali tadi diceritakan. Dan saya nggak tahu menau. Jadi ini saya kisah nyata ya. Saya tidak ada kong kali kong dengan Pak Jarod. Jadi ketika Pak Jarod beli itu saya diemin aja. Sengaja saya pengen udah Pak Jarod sinari aja. Saya pengen pengen lihat aja. Oh ya Pak Jarod sini. Saya nggak ngasih apa-apa petunjuk, pokoknya sinari aja. Lalu kebetulan Pak Jarod menghilangkan parameter eh, niwananya atau suplemennya. Lalu kenapa terjadi penurunan walaupun kecil? Karena hasil dari penyinarannya saja itu menaikkan SOD. Dan Niwana itu salah satu yang dijual itu adalah ada SOD-nya di situ. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi SOD Niwana tuh, si red light ini, red light OMG ini bisa dipakai untuk meningkatkan antioksidan SOD. Ini ada penelitian jurnalnya, semua yang ada ditulis di layar ini. Itu bukan kata saya mengarang-arang, bukan. Ini ada penelitian ilmiahnya. Itulah kenapa akhirnya jadi turun sedikit, gitu kan? Turun sedikit. Kemudian apa lagi? Bisa memperbaiki fungsi saraf, bersifat antiinflamasi. Jadi ketika disinari, inflamasinya turun. Inflamasinya turun. Apalagi meningkatkan aliran darah, meningkatkan fungsi oksigenasi. Kok bisa Mas disinari dengan alat red light, oksigenasinya bisa apa namanya naik? Nah, sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang menarik sini. Ini nih kita kita logikanya jalannya. Oksigenasi naik, bagaimana caranya? Salah satunya adalah tabung oksigen. Berarti Anda dipasangkan tabung oksigen, maka SpO2-nya naik. Lalu olah napas, teknik-teknik seperti napas cepat, gitu kan, dengan berbagai macam variannya seperti Wim Hof, Bastrika, Kapalbhati, Tumo, mood booster dan sebagainya, itu bisa untuk menaikkan oksigenasi. Kemudian penyinaran red light. Kok bisa penyinaran red light ini menghasilkan peningkatan SpO2, Mas? Lihat skenario-nya begini. Ada pasien yang di ruang ICU, tidak sadarkan diri. Ya, pokoknya secara fisik susah lah. Kita pengen ngajarin apa? Solusinya cuma tabung oksigen. Bener nggak? Iya, cuman itu aja udah. Kalau oksigennya turun, SpO2-nya turun, pasti tabung oksigen. Tapi ketika dia sadar, gitu kan, melek misalnya begitu, tapi dia masih lemah letih lesu, kita ajar orang nafas, dia nggak akan bisa. Masa orang lagi kondisi ICU diajari Wim Hof misalnya, iya dia menggeh-menggeh, au, tarik buang ya batuk-batuk ya. Lalu pertanyaannya, dalam kasus yang seperti itu, orang-orang yang kesulitan untuk melakukan olah napas, orang-orang yang mungkin kesulitan untuk melakukan tabung oksigen, karena tabung oksigennya mungkin stoknya lagi kosong atau lagi susah. Dan dulu pernah waktu era COVID itu kan terjadi kelangkaan tabung oksigen. Gimana cara dia naikin SpO2? Red light ini jawabannya. Kok bisa kita lihat? Nah, ini ya. Nah, mana nih? Oh, ini dia. Ini ada tulisan kecilnya. Bentar ya, ini saya tutup dulu. Oh, oke. Wait. Nah, bahasa Inggrisnya ini saya tutup dulu biar pakai bahasa Indonesia aja. Ini udah saya terjemahkan soalnya. Oke, saya ulangi ya. Ya, jadi kenapa penyinaran dari alat red light ini bisa meningkatkan SO2? Jawabannya karena inframerah menyebabkan hemoglobin akan berusaha melakukan pemuatan oksigen. Istilahnya adalah oksihemoglobin. Ini penting banget dipahami. Ini penting banget. Kenapa? Ini satu-satunya solusi pada kasus-kasus yang kayak tadi. Kita punya orang tua, misalnya ya lemah letih lesu loh. Dalam posisi misalnya stroke, berbaring, gimana cara dia naikin oksigenasi? Tabung oksigen, mau habis berapa banyak? Itu kan cuma sebagai solusi sementara aja gitu kan. Kemudian olah nafas, mengge-mengge, belum tentu dia bisa. Sinari saja Bapak Ibu. Sinari saja selama 15-20 menit, maka SpO2-nya buktikan langsung naik. Pakaikan di oximeter, sinari di bagian punggungnya, harus kena kulit ya, harus kena kulit. Langsung naik, kok bisa? Karena ini lihat gambarnya ini. Oksihemoglobin, hemoglobin. Hemoglobin itu ada himnya, yang warna biru sama warna merah. Ini bukan karangan saya, ini memang jurnalnya bilang begitu. Jadi ketika kondisi di mana ia kena sinar merah, maka sinar merahnya kan terserap dan terjadi kondisi taut, kondisi T. T itu disebut sebagai deoksihemoglobin atau pelepasan oksigen dari hemoglobin. Efeknya nilai SpO2 akan turun karena hemoglobinnya akan melepas oksigen.
Sementara jika ia kena infrared, maka sinar infrared ini akan terserap dan terjadi kondisi air relax atau oksihemoglobin atau pemuatan oksigen ke dalam hemoglobin. Efeknya nilai SpO2-nya akan naik karena hemoglobinnya memuat lebih banyak oksigen. Tuh, bayangkan. Jadi ketika disinari dengan infrared, maka terjadi kondisi pemuatan oksigen ke dalam hemoglobin. Ini disebut sebagai oksihemoglobin. Secara alamiah, jika terjadi kondisi pemuatan oksigen ke dalam hemoglobin ini, maka oksigenasinya akan naik, SpO2-nya akan naik. Buktikan saja, pasti naik. Kenapa? Karena saya udah sering melakukan ini udah puluhan kali. Udah puluhan kali pada pasien-pasien terminal, pada pasien-pasien yang sakit berat, pada pasien-pasien yang orang-orang tua yang mungkin stroke, yang lumpuh, yang secara fisik tidak memungkinkan untuk melatih olah napas yang fungsinya menaikkan SpO2. Maka pakai penyinaran red light ini menjadi make sense. Dan ketika SpO2-nya naik, ya secara alamiah fungsi-fungsinya normal lagi. Saya pernah ada pengalaman pasien SpO2-nya ketika dokter pakai oximeter itu 85 dalam kondisi normal. Bayangkan, kondisi normal 85, kadang-kadang 75. Wah, udah ngomongnya udah ngaco. Udah keracunan. Waktu itu saya datang sama Mas Andi. Saya bilang, Mas, tolong bantu alatnya taruh di belakang, pasiennya buka baju, karena laki-laki, pasiennya buka baju, lalu sinari pakai red light di bagian belakangnya selama 10-15 menit. Pasangan oximeter. Udah, begitu pas oximeter, 5 menit, belum kelihatan, begitu 7 menit, 10 menit, SpO2-nya mulai naik. Dari 75, 78, 80, 85, 90, 95, 98, 99. Selama 20 menit, naik jadi 99. Stop, matikan 20 menit. Begitu matikan, SpO2 turun lagi. Karena memang dia belum stabil. Tapi ini bisa jadi solusi. Ya kan, ini jadi solusi. Nah, untuk apa? Ya, untuk menaikkan SpO2 dalam kondisi-kondisi darurat pada saat itu. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, maka dari itu, pada kasus ini tadi ya, yang saya balik lagi ke sini, gambar yang sebelumnya tadi, ini dia. Nah, dia peningkatan oksigenasi itu betul-betul terjadi. Itu terjadi. Infrared dengan red light beda apa sama? Secara spektrum warna, panjang gelombangnya berbeda. Tapi dia berada dalam spektrum merah. Tapi panjang gelombangnya berbeda. Kalau merah itu mulai dari 660 sampai kurang dari 800. Infrared mulai dari 800 nanometer sampai ke 1000-an nanometer. Seperti itu. Apalagi dia melakukan perbaikan pada limfatik. Limfatik itu apa? Kelenjar getah bening. Jadi sinari pada area kelenjar getah bening, kita punya solusi melakukan perbaikan pada kelenjar getah bening dengan cara relatif mudah. Dulu OMG pernah ada kelasnya namanya kelas perbaikan limfatik. Ya kan? Kombinasikan olah napas OMG yang limfatik ini 41682, 43282 dengan penyinaran area limfatik, Anda dapat combo, dapat manfaat ganda. Nah itu. Dan sebagainya banyak sekali. Nah itu, makanya saya nggak heran ketika Pak Jarus kemudian disinari dengan alat red light-nya OMG kemudian terjadi penurunan pada apa namanya radang prostatnya, walaupun cuma sedikit, ya karena SOD-nya naik. Nah ketika kemudian digabung dengan napas lambat, dalam teori napas ritme, saya cerita sedikit ya, kenapa Pak Jarod signifikan sekali ketika melakukan napas lambat ditambah dengan red light. Maka di kelas OMG yang khusus red light, jadi kita satu-satunya komunitas mungkin di dunia ya, di mana kita punya lebih dari 200 orang yang sudah membeli alat red light OMG. Lalu setiap minggu kita ajari, kita kombinasikan antara red light dengan olah napas. Nah, saya ambil contoh Pak Jarod aja, karena tadi diangkat di depan. Kenapa menjadi perbaikan signifikan pada kasus masalah prostatnya Pak Jarod? Prostat itu kan kelenjar. Dalam teori napas ritme, ilmu pernapasan cuma dibagi menjadi 3 saja. Napas cepat, napas lambat, dan napas super lambat. Jadi saya ulangi, napas cepat, napas lambat, dan napas super lambat. Ini semua berdasarkan teori heart rate variability atau HRV. Di dalam teori HRV, napas cepat ini berada pada high frekuensi, yakni 0,15 sampai 0,4 Hz frekuensinya. Low frekuensi atau napas lambat itu berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz. Sedangkan napas super lambat itu kurang dari 0,04. Apa yang disasar oleh napas cepat? Yakni frekuensi parasimpatik. Apa yang disasar oleh napas lambat? Yakni frekuensi simpatik.
Apa yang disasar oleh napas super lambat, ya ini frekuensinya, frekuensi hormonal atau sistem kelenjar. Nah, napas super lambat itu startnya dari mana? Mulai dari ritme 12,5 ke atas. Gampangnya kalau udah mencapai 15-15, kita sudah latihan napas super lambat. Maka ketika Bapak Ibu latihan ritme 15-15 ke atas, yang disasar sudah bukan simpatik parasimpatik lagi, tapi yang disasar adalah hormonal atau neurohormonal. Nah, jadi buat saya nggak heran ketika disinari pakai red light, kemudian latihan ritme 25-25, lalu ditinggalkan itu suplemen Niwana, ditinggalkan itu berbagai macam suplemen-suplemen yang mahal-mahal itu, lalu cukup kombinasikan saja dengan red light dan olah napas yang super lambat, kok prostatnya membaik signifikan dan bertahan sampai detik ini. Karena ritme 25-25 masuk pada kriteria super lambat atau very low frequency atau VLF. Dan yang distimulasi adalah hormon-hormon, berarti sistem kelenjar. Prostat itu masalah kelenjar. Jadi itu jawabannya. Makanya saya waktu pas Majerot itu ya saya bilang aja kombinasikan dengan napas lambat. Ya udah selesai. Nah ini pun saya tunjukkan nih. Nah ini hasil pengukuran KRME untuk mengejar prostat. Jadi pada tanggal 4 bulan 12 tahun lalu, bulan Desember ya, sampai Januari Februari ini nilainya 7,1 sampai 7,3. Lalu kemudian peserta ini latihan olah napas. Kemudian disinari, lihat skornya. Hanya dalam waktu 6 hari saja. Di bulan Maret. 6 hari aja, nggak banyak-banyak. 6 hari, latihan tiap hari, sinari tiap hari. 6 hari, dari 5,9 turun sampai 2,9 dan bertahan sampai sekarang. Padahal sebelumnya, pakai teknik apa aja di sini, skornya selalu 7,1, 7,2, 7,3, merah terus. Begitu diubah polanya, olah napas dan penyerahan red light, skor prostatnya turun signifikan menurut data KRMI. Jadi kalau Bapak Ibu percaya dengan data KRMI, makanya data ini bisa dibuktikan langsung. Iya. Nah seperti itu. Tapi ya memang harus bisa melakukan napas lambat. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melakukan ritme 20-20 atau kita ritme 15-15 ke atas sama 15-15 ke atas masih menggeh-menggeh gitu kan. Ya, ya berat juga gitu kan. Jadi harus bisa sampai ke tahap napas lambat. Untungnya Pak Jarod sudah latihan dari 15-15. Makanya saya sering berkali-kali ada banyak yang WA saya, Mas itu Pak Jarod kalau latihan pagi kok itu mulu. Lu justru ibu muasai dulu itu napas lambat. Justru saya bilang Pak Jarod harus kuasai sampai 30-30. Kenapa? Karena pada saat latihan napas lambat, super lambat itu yang disasar itu adalah perbaikan pada kelenjar-kelenjar. Memang saya belum mengajarin ritme lambat yang mana untuk mensasar kelenjar yang mana. Karena sistem kelenjar kan banyak. Di badan kita sistem kelenjar banyak. Ritme juga spektrumnya dari 12,5, ada 13,13, 14,14, 15,15, ada 17,17, ada 20,20, ada 25,25, ada 30. Masing-masing ada spektrumnya. Dan masing-masing menyasar sistem kelenjar yang berbeda. Tapi pokoknya ayo latihan aja napas lambat. Ya, gampangnya begitu. Latihan mulai 15-15 ke atas. Nanti pasti ada manfaatnya. Nah, untungnya Pak Jarod konsisten. Latihan 15 pagi sebulan. Nggak ganti dulu tuh. Ya kan, kan banyak yang bosenan. Nggak bisa nyerah. Ya jangan. Ketika dikombinasikan dengan red light, hasilnya kan luar biasa. Itu. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi selanjut. Oke, jadi fungsi yang tadi ini, eh, dia akan meningkatkan mitokondria. Fungsi energi mitokondria. Jika baterai selnya meningkat, maka fungsi-fungsi sel lainnya akan membaik. Nah ini konsep dasarnya ada di situ. Jadi yang harus ditekankan adalah mengenai itu. Sedangkan manfaat-manfaat lainnya, ini saya sudah pernah bikin YouTube-nya banyak, saya nggak akan bahas di sini. Ada lebih dari 100 ya, seperti misalnya menurunkan inflamasi, memperbaiki fungsi tiroid. Itu saya pernah bahas mengenai jurnal yang berhubungan dengan Hashimoto atau hipotiroid. Kemudian juga memperbaiki mikrobiom. Nah, mikrobiom itu bakteri baik. Ini saya ini menarik nih. Nah, bakteri baik. Ketika disinari di area perut, every single day, ya, sebaiknya every single day. Tapi kalau jurnal ini hanya 3 kali per minggu. Terjadi peningkatan bakteri baik sebanyak 10.000 kali. Bayangkan, Anda nggak minum probiotik, ya kan? Nggak minum kefir, nggak minum dokter
apa namanya probiotik, Anda nggak minum segala macam lah, Yakult dan sejenis itu gitu. Hanya disinari dia setiap pagi di area perut, mikrobiom Anda naik jumlahnya. Bayangkan, cuma disinari dengan sangat mudah 10-20 menit setiap pagi buka baju, bangun tidur buka baju, sinari perutnya, mikrobiom naik. Seminggu 3 kali aja. Kalau bisa seminggu 5 kali. Kalau bisa tiap hari sinari aja. Nanti BAB-nya lancar, memperbaiki leaky gut atau kebocoran pada apa namanya sistem saluran cerna, kemudian peningkatan jumlah mikrobiom tanpa ada asupan makanan. Kok bisa? Ya karena efek dari sinar itu membuat happy bakteri di dalam perut kita. Nggak cuma bakterinya happy, energi di dalam mitokondria, mitokondria itu menghasilkan energi. Nah, energi di dalam selnya, di dalam bakteri itu juga jadi happy. Maka fungsi dia berkembang biaknya akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi hanya dengan penyinaran setiap hari, setiap pagi 10-20 menit aja, Anda dapat 10.000 kali kenaikan mikrobiom. Luar biasa. Apalagi bagi orang tua, kenapa saya wajibkan? Karena sudah saya praktekkan di Angkatan Laut. Nah, jadi di Angkatan Laut ini, selain latihan fisik, ya kan, saya ngelatih Angkatan Laut tuh Purnawirawan sudah hampir 15 tahun. Masih berjalan sampai sekarang. Mungkin ya, target saya sampai mereka mencapai usia sentenarian lah. Sentenarian tuh usia 100 tahun. Nah, yang ini, Bapak yang ini, yang paling kanan ini, saya kasih lingkaran ini. Nah, Bapak yang ini nih, nah, yang lagi narik yang paling kanan. Ini usianya sekarang sudah 95 tahun. Bayangkan, satu orang usia 95 tahun. Jadi saya tinggal nunggu 5 tahun lagi, maka usia Bapak ini mudah-mudahan panjang umur, sugeng, sehat selalu, mencapai usia centenarian atau usia 100 tahun yang pertama. Latihan olah napas, red light, mau latihan beban, seperti itu. Oke, kita masuk pada bahasan related lagi. Jadi sekali lagi, fungsinya banyak banget. Kalau tadi kita sudah angkat mengenai tiroid, kemudian untuk orang-orang tua apalagi? Di antaranya adalah untuk bone density. Dan bone density. Bone density itu kerapatan tulang. Jadi pada orang-orang yang sudah sepuh itu wajib ya. Nah ini dia, bone density. Karena orang yang sudah tua itu bone density-nya akan melemah. Ya kan? Nah, bone density akan melemah ketika sudah menua. Maka akan meningkatkan fraktur atau retak atau patah. Ya kan? Kesenggol dikit atau kebentur keras sedikit, sakitnya luar biasa, nyeri, retak bisa patah. Osteoporosis, disuruh minum susu nggak keruan. Ya kan? Padahal ada cara paling gampang. Cara paling gampangnya bagaimana? Disinari pakai red light. Nah, ini nih waktu-waktu di Angkatan Laut ya. Disinari pakai red light. Ketika disinari pakai red light, ada lihat di sini. Mana ya? Ini pembentukan. Oh ini dia nih. Nah, ketika disinari, maka menunjukkan terjadinya peningkatan osteoblastic proliferation. Terjadi peningkatan collagen deposition dan bone neoformation when compared to non-irradiated bone. Jadi ketika diperbandingkan pada tulang yang tidak dikenai sinar merah. Seperti itu. Jadi dengan sangat mudah dapat meningkatkan bone density atau kerapatan tulang. Kok bisa seperti itu? Ya bisa, karena baterainya, mitokondrianya naik. Ketika baterai mitokondria naik, maka fungsi-fungsi selnya akan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita punya daya baterai yang cukup, kita bisa melakukan banyak hal pada handphone kita. Ya kan? Jadi logikanya begitu. Nah, termasuk juga pada pasien-pasien kanker. Maka saya pernah bikin studi yang berhubungan dengan pasien kanker. Maka saya bikin komunitasnya, komunitas Red Light Fight Cancer. Kok berani Mas Punggung? Ya karena di sini saya tunjukkan jurnalnya. Orang takut ketika disinari red light ini pada area yang ada kankernya, nanti jangan-jangan bertambah mati ukurannya. Dan makanya tunjukin jurnalnya dulu. Kenapa? Karena jurnalnya sudah melakukan penelitian bahwa ketika disinari pada area yang ada tumornya, nggak terjadi apa-apa tuh. Ya asli tumornya baik-baik aja, dia nggak menurun juga dia nggak menaik gitu kan. Karena yang disasar adalah sel sehat. Yang disasar adalah sel sehat supaya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Tuh, seperti itu. Nah ini penting banget. Nah kemudian apa lagi? Orang-orang yang kanker kemudian kemo pasti punya dampak. Ya kan orang kemo itu pasti begini, merasa lelah, rambut rontok, perubahan warna kulit, bisa gosong gitu kan.
kemudian ada masalah pada pencernaan, bruising, kayak orang kebentur, terus rasanya kebas, telapak kaki sakit, bangun tidur, kembang dan sebagainya, mual, muntah, malas, wah, macam-macam, ya kan, sampai ke masalah seksual. Ini masalah yang terjadi pada saat kemo. Nah, ketika disenari, maka efek kemonya ini dapat menurun atau bahkan menghilangkan efek dari kemoterapi. Jadi yang saya tunjukkan itu jurnal ilmiahnya, jadi bukan ngarang-ngarang. Jadi bahwa memang ketika orang yang kemo itu kemudian punya alat radar di rumah, kemudian dia disinari setiap hari, maka efek kemonya itu tidak muncul. Efek kemonya nggak muncul. Apalagi dikombinasikan dengan olah napas. Maka di kelas Red Light for Cancer di UND itu saya pilihkan. Mereka dapat pelatihan gratis. Jadi setiap yang beli alat red light di UMG itu, saya kasih pelatihan gratis. Jadi setiap minggunya mereka dapat pelatihan gratis. Gimana cara mengkombinasikan antara red light dengan napas ritme. Sehingga nanti olah napasnya jadi sederhana. Jadi ringkas begitu. Karena dapat manfaat dari red lightnya itu. Itu kalau beli dari luar mah nggak akan dapat. Makanya ada yang pernah nyoba beli dari Amazon, ada yang beli dari Blibli, ada yang beli dari Tokopedia, online shop. Kemudian nanya sebenarnya nggak bisa. Anda belinya di tempat luar ya, tanyanya sama salesnya. Saya sudah menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga untuk eksperimen dan sebagainya. Saya membeli jurnalnya, saya eksperimen, ya itu hanya untuk komunitas OMG yang punya alat red light. Jadi kalau beli alat red lightnya di OMG, ya tentu saya akan memberikan dukungan teknis. Bahkan tidak hanya dukungan teknis, Bapak Ibu yang beli alat UMG itu akan masuk di dalam grup red light gratis selama setahun, bahkan saya jadikan 2 tahun. Kalau misalnya beli dari Amazon, dari Tokopedia, dari Shopee, ya nanyanya sama salesnya, nggak bisa nanya sama instruktur OMG, karena saya bertanggung jawab penuh hanya pada mereka yang eksklusif membeli di OMG saja. Kalau beli tempat lain ya Anda nggak bisa nanya ke saya. Tapi kan itu ada jurnalnya Mas, saya bisa baca-bacanya, baca-baca sendiri aja. Nggak ada masalah gitu kan, boleh-boleh aja. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa ini adalah bentuk bagian dari kontribusi saya bahwa ketika Bapak Ibu beli alatnya di UMG, tidak sekedar memakai, tapi mengerti cara makainya. Nah itu, jadi saya munculkan jurnal-jurnalnya. Jurnal berhubungan dengan uh, autoimun. Autoimun namanya Hashimoto. Ya kan? Bayangkan, kalau misalnya kita pakai obat-obatan itu kan kayak apa kan? Ruwetnya. Nah sekarang dengan red light, ternyata salah satu autoimun itu bisa diperbaiki, termasuk RA atau rheumatoid arthritis. Jadi ada jurnalnya juga. Jadi kenapa harus baca jurnal lagi? Karena memang kita pengen tahu itu dampaknya apa, ya kan efeknya apa. Maka yang semua disebut di sini, menurunkan fat loss itu bukan karang-karangan saya, ini semua ada jurnalnya. Meningkatkan performance, melakukan percepatan pemulihan recovery dari sakit, kemudian meningkatkan testosteron level. Ya memang ada jurnal-jurnal yang apa namanya, ya katakanlah derajatnya tinggi, rendah, ya kita pilih-pilih aja yang jurnal-jurnal yang berhubungan dengan clinical trial, begitu. Meningkatkan blood circulation, jadi kalau kita kebentur, bekas operasi, habis luka sayat, gitu kan, orang habis pengangkatan payudara misalnya, itu kan pasti ada luka sayat di situ, ada luka jahit. Gimana cara naikkannya? Cara menutup luka secara cepat. Sinar dengan red light, nanti latihan teknik pernapasan untuk menurunkan inflamasi, untuk menaikkan produksi fibroblast atau sel berperan dalam proses penutupan luka dan sebagainya, dan sebagainya. Meningkatkan kesehatan mulut, termasuk pada saat apa namanya cabut gigi. Makanya saya bikin bikin YouTube saya berdasarkan pengalaman saya cabut gigi. Jadi ketika saya cabut gigi geraham sebelah kiri, sakitnya nggak kira-kira nggak, nah, ya ampun-ampunan lah. Darahnya kan ngucur kan, lalu ditutup sama kapas. Karena saya ngerti red light itu punya kemampuan untuk menutup luka, maka saya sinari, saya buka mulut, saya sinari alatnya red light itu saya masukkan ke dalam mulut sinarnya ya, bukan alatnya, sinarnya. Saya sinari 5 menit, 10 menit, capek tutup, buka lagi, capek tutup, buka lagi. Sehari paling lama 2 hari itu udah rapat. Obat untuk apa namanya, obat dari dokter yang dipakai untuk mematikan atau untuk supaya nggak keluar darah itu nggak saya minum sama sekali. Saya cuma minum sekali aja karena disuruh pada saat selesai cabut gigi suruh minum. Ya udah cuma itu aja. Besoknya nggak saya minum lagi. Panggil, saya ganti semua pakai relax ini. Kok saya sih yakin itu? Karena di otak saya ada dukungan ilmu pengetahuan ini. Jadi saya hakul yakin betul selama penerapannya benar, dosisnya benar, jaraknya benar, oke. Ada penurunan rasa sakit dan sebagainya dan sebagainya. Ini banyak banget. Meningkatkan fungsi brain, fungsi otak.
Ini ada pengalaman dari Ibu Juliana. Ya saya nggak apa namanya ada di grup Red Light OMG lah. Jadi Bu Juliana ini agak unik. Beliau cerita bahwa suaminya itu kena stroke, lalu mentalnya tumbang. Ya mentalnya tuh drop sekali luar biasa lah. Dalam kondisi sulit, udah berobat sana kemari beberapa tahun, nggak sembuh-sembuh, nggak beres-beres, nggak normal-normal. Lalu kenal sama OMG, lalu kemudian saya sarankan, oke, ibu suaminya disinari aja kepalanya tiap hari. Disinari tiap hari nurut, kemudian fungsinya membaik, secara mental membaik, sudah bisa berkomunikasi, sekarang mah sudah nyaris normal lah. Bahkan bonusnya adalah rambutnya bertambah lebat. Rambutnya bertambah lebat. Jadi saya pun sinari setiap hari nih. Ini rambut saya tumbuh di sini. Iya, jadi kalau kebotakan itu sinari aja. Ini obat yang sangat gampang sekali. Jadi Anda membawa manfaat di rumah yang sangat luar biasa. Membantu tidur malam lebih baik. Memperbaiki demensi atau kepikunan. Memperbaiki masalah Alzheimer dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Nah ini. Nah, dari situ akhirnya saya memberanikan. Dan ketika saya kenal Pak Jarod, belum saya munculkan itu red light. Padahal saya udah pakai duluan. Ya kan? Saya udah pakai duluan, sudah sejak lama. Seperti itu. Ibu Francisca, apakah red light bisa dipakai meringankan diabetes? Iya bisa. Saya pernah bikin YouTube-nya malah. YouTube-nya itu saya tunjukkan jurnalnya. Ketika misalnya kita makan besar jam 12 siang, lalu pada jam 11 kita sinari dulu punggung kita dengan alat red light selama 15 sampai 20 menit, maka glukosa postprandialnya akan turun 15 sampai 41%. Bayangkan. Gimana coba cara menurunkan glukosa postprandial? Glukosa postprandial itu glukosa setelah makan ya. Itu kan susah, Pak. Susah. Oh, bisa Mas saya pakai jalan kaki dulu. Ya jalan kaki, silakan aja. Misalnya, let's say 20 menit gitu kan. Atau 5.000 langkah, 10.000 langkah. Tapi kan capek, ya kan? Lah ini disinari aja. Itu dengan red light, maka glukosa postprandial turun 15 sampai 41%. Bayangkan, semudah itu kan? Iya. Ya ini salah satu saja. Tapi artinya potensi terhadap perbaikan diabetes itu ada dan sangat tinggi. Saya tuh rutin selalu. Jadi misalnya nih kalau lagi di rumah, kan saya punya alat rajanya yang gede yang 1 meter. Karena buat saya alat raja 1 meter itu yang paling praktis. Kalau yang ukuran 30 cm itu penyinaran sebadan itu perlu 2-3 kali penyinaran. Tapi kalau 1 meter itu saya bisa langsung disinari sebadan badan hanya dalam waktu 10-20 menit. Jadi ketika saya mau makan besar jam 12 misalnya, buka IF ya, buka puasa, ya saya sinari dulu. Sinari jam 11. Setelah itu saya makan besar. Lalu saya ukur. Itu glukosa phosphoradenya turun. Turun signifikan. Bayangkan, 30% aja turun ya glukosa setelah makan ya. Jika normalnya orang glukosanya 200, katakanlah begitu, lalu dia turun 30% gara-gara disinari saja, disinari dengan red light selama 15-20 menit, maka dari 200 itu kan dikurangi 30%, berarti menjadi 140 kan. Maka 1-2 jam setelah makan, gula darah dia hanya 140, Pak. Ya itu kan gampang banget, nggak pakai obat, nggak pakai apa. Itu. Makanya tadi saya bilang, ini adalah cara yang paling mudah sekali untuk membuat ada obat di rumah. Begitu. Ya, obat yang paling gampang. Anda tinggal masuk ke grupnya OMG, OMG Red Light. Ya khusus bagi yang sudah membeli ya. Kalau yang enggak ya Anda cari sendiri sumbernya. Nanti di grup itu setiap minggunya itu akan diangkat, setiap bulannya akan diangkat satu jurnal. Misalnya jurnal berhubungan dengan peningkatan mikrobiom, nanti apa yang disinari, olah napasnya bagaimana. Lalu nanti bulan depan atau 2 bulan lagi kita angkat jurnal berhubungan dengan perbaikan wrinkles. Wrinkles itu berarti kayak kayak inian di muka gitu kan, hitam-hitam gitu kan, bopeng atau apa segala macam dengan menggunakan bantuan dari serum green tea misalnya. Nanti kita angkat 1-2 bulan. Nanti bulan berikutnya kita angkat apa lagi? Misalnya berhubungan dengan perbaikan keloid di sinari. Kemudian apalagi bulan depan kita angkat yang berhubungan dengan perbaikan pada HNP atau saraf penjepit. Maka di sini bagian lumbarnya L1, L2, L3, L4, L5. Nanti harus ditambah apa lagi, olah napasnya bagaimana. Itu diberikan kelasnya secara gratis di grup khusus OMG. Kenapa? Tujuannya supaya memudahkan peserta dalam memahami tidak sekedar punya alat, tapi dia ngerti cara pakainya. Karena saya memberikan pemahaman ini lengkap, tidak cuma sekedar sudah beli, lepas. Sudah beli, lepas. Ini enggak. Kalau yang lain kan beli ya lepas sudah. Nggak mungkin mau diajari, nggak mungkin. Ini saya siapkan satu dedicated instruktur, instruktur yang permanen untuk ngajar Bapak Ibu sekalian. Jadi diajari.
punya alatnya diajari. Lalu ada diskusi tanya jawab di situ. Boleh tanya apa saja selama berhubungan dengan red light dan olah napas. Seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi jangan takut bahwa red light ini bukan sinar yang bersifat ionisasi, tapi dia yang non ionisasi, maka tidak punya kemampuan untuk menghasilkan apa namanya radikal bebas. Justru meningkatkan antioksidan. Karena ada suatu pertanyaan, Mas, kan ini fungsinya Mas Bung bilang seperti sinar matahari. Kalau gitu berjemur aja lah, ya boleh, nggak ada masalah, ya kan? Ini kan saya kasih kasih ibarat seperti membawa matahari ke dalam kamar atau ke dalam rumah. Kalau misalnya sinar matahari lagi tertutup awan atau lagi mendung atau lagi hujan atau musimnya lagi tidak memungkinkan, gimana caranya berjemur? Kan nggak bisa. Tapi alat radar bisa setiap saat. Hanya memang karena radar itu dipilih hanya sinar merah dan infrared, maka tentu tidak sekompleks seperti matahari. Jadi alat radar tidak bisa menghasilkan D3. Kalau pengen dapat D3 bagaimana? Berjemurlah pakai sinar matahari. Ada sebuah apa namanya penelitian yang cukup menarik tentang berhubungan sinar matahari. Jadi gini, karena 53% sinar matahari terdiri dari red light, terdiri dari infrared gitu kan. Ada cara lain untuk mendapatkan infrared dengan relatif aman. Caranya gimana? Berjemurlah di bawah pohon rindang. Jadi nggak perlu kena sinarnya. Jadi sinar matahari nggak perlu langsung kena kulit kita, tapi berjemur di bawah pohon rindang. Pohonnya warnanya hijau, daun-daunnya warna hijau. Jadi ketika daun-daunnya warna hijau, sinar matahari akan terpantul, maka si ultravioletnya akan dipantulkan, si infrarednya akan masuk turun ke bawah. Jadi kita dapat manfaat. Memang kita nggak dapat ultravioletnya. Maka ultraviolet B-nya itu ya digantikan saja dengan suplemen D3. Seperti itu. Ini solusi kalau kita nggak mau pakai sunscreen atau sunblock. Seperti itu. Jadi dengan pemahaman red light ini luar biasa banyak. Jadi bisa untuk mengobati radang sampai ke tahap perbaikan kemo gitu kan, menghilangkan efek dari kemo, menurunkan efek dari kemo, sampai ke masalah tulang, percepatan pemulihan tulang, bone density bisa naik, mikrobiom, tiroid, sampai ke demensia, Alzheimer dan sebagainya, disinari sampai ke stroke dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya rasa itu dulu sebagai pengantarnya, gitu kan. Karena saya lihat pertanyaan juga mulai banyak, saya coba pilih salah satu aja ya. Pak Fred, 50 tahun lalu kakek saya mempunyai lampu infrared merek Philips. Sering saya dipakai menyinari tulang belakang apa yang sejenis atau sama dengan lampu yang tujuan pelajar mesin. Tidak sama. Jadi saya pernah bikin videonya, video pembuka mengenai perbedaan antara red light dengan lampu pijar. Jadi kalau alatnya itu pakai LED, light emitting diode. Sedangkan kalau yang merek Philips atau Bauer pakai lampu pijar. Lampu pijar itu hanya memancarkan sedikit sinar merah dan infrared. Makanya harus ada jarak yang jauh antara si apa namanya lampu pijarnya itu, ya merek Philips itu dengan kulit kita. Nggak bisa lampu pijarnya di sini, kemudian kulitnya di sini. Nggak mungkin bisa, pasti kebakar. Maka jaraknya harus 50 cm sampai 1 meter harus jauh kalau lampu pijar. Kenapa? Karena panas dan hanya bisa dipakai 15-30 menit, saya itu harus diistirahatkan. Sedangkan kalau yang LED ini tidak ada panas sama sekali, maka bisa nempel begini dengan kulit kita. Nggak ada masalah. Karena tidak ada panas sama sekali. Itu. Sedangkan kalau yang lampu pijar itu tidak bisa. Maka ini bukan jenis yang dipakai untuk terapi penyembuhan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Bukan yang seperti itu. Bukan yang merek Philips itu murah. Merek Philips itu hanya 200 ribuan. Bahkan ada yang harga 100 ribuan kalau dari Cina. Ya kan kalau kita beli yang dari Cina itu cuma 100 ribuan tuh. Tapi bukan itu yang kita pakai. Seperti itu. Jelas ya, jadi berbeda. Pak Windu, dari judul yang ada, apakah pernah dibahas dampak negatif dari red light boleh diantisipasi? Ya tentu saja akan disebutkan dalam jurnal-jurnal itu. Tapi secara umum dampak negatifnya itu kecil. Kenapa? Karena pertama ini adalah sinar yang bersifat non-ionisasi. Ya kan? Maka biasanya hanya berdasarkan sensitivitas dari kulit orang per orang saja. Kemudian karena sinarnya itu terang, maka biasanya orang akan takut dengan mata kan. Jadi tidak ada kebutaan di situ. Bahkan Profesor Andrew Huberman ya dari Stanford University pernah bikin videonya bahwa penyinaran pada mata ya dengan red light itu disinar dengan mata 1 menit seminggu 3 kali atau seminggu sekali selama 3 menit langsung itu memperbaiki fungsi mata, memperbaiki fungsi mata. Saya pun melakukan itu. Saya alhamdulillah mata baik-baik aja.
Saya berbulan-bulan bertahun-tahun melakukan itu. Jadi kalau saya misalnya penyinaran di area perut ya, jadi kalau misalnya saya sinari perut nih, saya 1 menitnya saya tatap. Jadi 1 menit itu saya tatap. Saya lihat 1 menit. Begitu 1 menit kelar, udah saya merem. Saya arahkan ke perut. Udah, nanti besoknya gitu lagi. Mata saya baik-baik aja. Nggak terjadi kebutaan, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya tahu ada dasar ilmunya, ada dasar jurnalnya. Nggak mungkin sekelas Profesor Andrew Haberman itu yang dari Stanford berani bikin video untuk menyatakan, untuk mengangkat jurnal untuk perbaikan mata dari red light. Nggak mungkin, maka saya tiru aja. Saya lihat jurnalnya, saya baca, oke, ini masuk akal. Saya lihat mana plus minusnya dan sebagainya, oke, bisa dipraktekkan. Tapi tentu matanya harus mata yang tidak dalam posisi misalnya dia punya genetik albino, ya kan? Atau mata yang misalnya silindrisnya tinggi, ya tentu itu rasional, rasional seperti itu. Pak Sintono, Mas Gunggung sekarang langsing. Ya, memang. Ya, ini kan eksperimen. Saya tuh badan itu jadikan badan eksperimen. Ya, red light juga badan itu eksperimen. Saya red light tiap hari. Saya kalau keluar kota selalu bawa red light. Seperti itu. Bu Indrajati, mengapa yang dilakukan penyegaran red dan nir bergantian? Ya, jadi tadi fungsi red dan nir itu lihat dari oksihemoglobin dan deoksihemoglobin. Jadi ketika disinari dengan infrared, terjadi proses oksihemoglobin atau oksigennya akan dipaksa untuk masuk ke dalam hemoglobin. Maka terjadi peningkatan SpO2. Jadi ketika NIR dulu, sinar infrared dulu, maka SpO2-nya naik. Nah, begitu disinari dengan red light diganti, NIR-nya di switch menjadi red, maka oksigen yang ada di dalam apa namanya hemoglobin itu akan kebongkar keluar. Saya pernah bikin videonya, judulnya Strategi Bongkar Muat Oksigen Karbon Dioksida Melalui Olah Napas. Yang saya angkat studinya Wim Hof. Jadi Wim Hof itu kan sering Pak Jarod demonstrasikan tuh pakai oximeter, ya kan. Wah ini tarik, buang, naik sampai 100, siap tarik, buang, tahan kosong. Nah, begitu kan kosong, kan turun, teng, 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 SpO2-nya kan. Itu apa yang terjadi yang kita lihat dari situ. Ketika saat tarik buang oksigennya naik, berarti hemoglobinnya full dengan oksigen. Maka terjadi kondisi pemuatan oksigen. Kondisi pemuatan oksigen ke dalam hemoglobin akan naikkan SpO2. Ini sama efeknya dengan ketika disinari pakai hanya NIR saja, hanya infrared saja. Jadi ketika tarik, buang, Pak Jarod menggembeng begitu. Ya kan? Pak Jarod menggembeng itu sama efeknya dengan 5 menit disinari pakai infrared, Pak. Kesel nggak? Kesel kan? Sementara kita tarik, buang, waduh, tarik buang nggak berhenti berhenti. Ini sih dari pakai infrared aja 5-10 menit efeknya sama. Ini kan hanya cara lain. Lalu kemudian ketika Pak Jarod selesai tarik, lepaskan, tahan kosong. Nah, tahan kosong berarti nggak bernapas kan? Apa yang terjadi? Oksigen di dalam hemoglobin kebongkar keluar, copot, lepas. Apa yang menyatakan bahwa oksigen itu lepas? SpO2-nya turun dari 100 ke 99, 98, 97, 96, 95, 90. Itu kan oksigennya turun terus. Ketika oksigennya turun terus apa terjadi? Oksigen itu berarti tidak ada di dalam hemoglobin, berarti dia keluar kan? Berarti terjadi kondisi pemuatan, pembongkaran oksigen dari hemoglobin ke keluar ke jaringan. Ini sama dengan penyinaran red light. Jadi ketika di NIR dulu, efeknya sama seperti hiperventilasi. Ketika di red light, itu sama efeknya seperti hipoventilasi. Jadi teknik Wim Hof itu bisa disimulasikan dengan sangat mudah dengan mengatur infrared diganti dengan red. Sesederhana itu ilmunya. Makanya saya kalau kepepet tuh, saya nggak usah pakai olah napas wajar. Kalau kepepet misalnya waktunya nggak keburu kan, tarik bang nggak keburu. Tapi saya punya red light, saya buka baju, kemudian saya nyalakan NIR dulu 10-15 menit, kemudian saya nyalakan lagi red 10-15 menit, selesai. Efek di badan saya sama seperti saya menjalankan Wim Hof. Bisa begitu, bisa begitu. Karena memang ada ilmunya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang pengetahuan seperti ini. Kesel nggak wajar kan? Oke ya. Ada pertanyaan mengenai tai lalat saya banyak, apakah penyiraman dengan rindet secara kontinu berubah? Tidak berbahaya, tidak berbahaya. Banyak yang udah pada benjolan-benjolan mengempes, apalagi cuma tai lalat. Hentikan aja. Iya. Untuk membeli langsung ke Intan aja. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu belinya di luar, tidak dapat kelasnya.
tidak dapat pengetahuan-pengetahuan kayak gini, nggak akan dapat. Bapak Ibu beli di luar misalnya, oh cuma selisih beda 500.000 atau misalnya katakanlah bedanya tipis-tipis gitu kan. Ya, nyari pengetahuan sendiri. Saya nggak mau ngurusin. Ya ngapain orang beli Toyota kemudian komplainnya atau nanya-nanyanya ke bengkel Honda kan nggak mungkin orang beli Toyota nanyanya sama salesnya. Tapi kalau belinya di UMG bisa diskusi sama saya Japri, bisa tanya jawab, bisa telepon, diberikan kelasnya lagi. Ada kelasnya, dikasih dedicated instructor, ya kan? Ada rekamannya. Setiap bulan ngangkat jurnal-jurnal. Rajin dibikinkan apa namanya ringkasan-ringkasan. Ada diskusi tanya jawab di situ. Tempat lain nggak bisa. Bu Sari, Parkinson apa bisa sembuh dengan red light? Ya kita ngeliat dulu Parkinson itu secara metabolisme adalah defisit dopamin. Defisit dopamin. Jadi Parkinson harus kombinasi antara penyinaran S dengan red light. Jadi harus latihan S dulu, baru red light. Kenapa harus latihan S dulu? Karena latihan S itu akan naikkan dopamin sampai 350%. Betulan, betulan. Ini proven by science. Jadi semua obat-obatan Parkinson rata-rata itu berhubungan dengan dopamin. Seperti itu. Buati, alat bisa dipakai berapa lama? Ya saya udah pakai 5-7 tahun saya pakai tuh. Udah masuk tahun ke-8 sekarang nih. Masih awet-awet aja. Saya ke Surabaya kebentur-bentur kenapa aman-aman aja. Nggak ada expirednya karena ini kan lampu. Ya kan lampu itu ada jamnya. Memang ada 50.000 jam. Tapi kan pemakaian sehari kan nggak siap jam. Beda kayak lampu kantor. Lampu kantor kan 8 jam dipakai. Kalau lampu LED kan kita pakai setiap hari hanya 20 menit, maksimal 40 menit. Jadi katakanlah kalau setiap hari dipakai 1 jam saja, ya kan sehari 1 jam, berarti sebulan kan baru 30 jam. Benar nggak? Kalau sehari cuma 1 jam ya, sebulan cuma 30 jam. Kalau masa lampunya 50.000 jam, ya tinggal 50.000 dikali 30, dibagi 30 kan. Ya itu kan masih sekian sekian ribu bulan tuh. Masih sekian ribu bulan. Masih bertahun-tahun. Seperti itu. Bu Yulia, apakah pemakaian red light hanya di punggung? Enggak, itu kan hanya contoh ketika saya mengangkat studi kasus yang berhubungan dengan penurunan glukosa setelah makan. Jadi jurnalnya bilang penurunan glukosa setelah makan, penyinaran red lightnya itu di punggung. Itu pada kasus jurnal penyinaran terhadap penurunan glukosa setelah makan. Ya tentu saja kalau tadi saya cerita mengenai jurnal yang berhubungan dengan mikrobiom atau bakteri baik, penyinarannya di perut. Kan bakteri adanya di perut. Kalau disinari di punggung nggak kena bakterinya. Jadi penyinarannya di perut. Kemudian tadi saya angkat mengenai bone density. Penyinarannya di tulang yang bermasalah. Yang bone density-nya rendah. Jadi Bapak Ibu harus periksa dulu bone density. Baru nanti ketahuan. Terus kalau masang di lumbar, berarti penyinarannya di lumbar. Kalau menurunkan radang prostat, penyinarannya di prostat. Celananya dicopot. Celana dicopot, lalu disinari prostatnya. Seperti itu. Saya ada kasus pasien. Pasiennya kena wasir, bayangkan wasir kayak apa rasanya, ambeien, waduh, ampun-ampunan dah. Kalau udah kena wasir atau ambeien tuh, nyerah pokoknya. Iya kan? Sakitnya luar biasa. Dia bilang udah minum Ardium 500 sehari 6 butir, nggak ngefek. Dia minum Venarom. Saya bisa sebutin, karena ini pasiennya cerita sama saya. Dia minum Venarom, nggak ngefek. Dia beli daun ungu, dia rebus itu daun ungu. 7 butir, 7 lembar dia rebus, nggak ngefek. Lalu kemudian ingat ada red light, bisa nurunkan inflamasi. Maka dia nyalakan red light, disinari area wasir dengan red light. Karena saya bilang sinari aja. Kenapa? Bisa nurun inflamasi. Sinari, turun inflamasi. Langsung senut-senutnya berkurang, berkurang, berkurang. Saya bilang sehari sinari 3 kali. Sekali penyinaran 20 sampai 30 menit. Sinari pagi, sinari siang, sinari sore, sinari malam. Tapi tetap dijaga kebersihan untuk lubang pembuangannya. Bersihkan dulu, mandi, kemudian direndam pakai air hangat, kemudian dibersihkan pakai tisu yang ada antiseptiknya dan sebagainya. Ya udah, sinari, sinari, sinari. Ya, baik, drastis, signifikan. Nggak perlu waktu sampai 2 minggu, hanya perlu waktu sekitar 5 harian lah. Udah mengecil, udah normal, udah ya memang masih ada, dia bilang masih ada lebih-lebihan dikit, tapi udah nggak radang sama sekali, duduk udah normal, udah bisa aktivitas. Kita disinari di area itu. Jadi saya suruh dia sinari, alatnya taruh di bawah, dia ngangkang, kemudian sinari ke area anusnya. Seperti itu. Ibu sales atau Pak sales ya, apakah red light bisa memulihkan gagal ginjal? Nggak bisa. Tapi saya ada pasien gagal ginjal yang ketika disinari pakai red light, tenaganya selalu meningkat. Kenapa? Karena fungsi selnya itu membaik terus-menerus. Ya mudah-mudahan bisa melakukan regenerasi, tapi untuk sejauh ini belum ada. Tapi minimal energi selnya meningkat, maka pasien gagal ginjal bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, tidak mengalami kelelahan, ya kan? Seperti itu.
Pak Teddy, apakah dari manajemen sinus? Sinus nggak sinari aja. Ada kasusnya Bu Mary. Kalau Bu Mary masuk pada malam hari ini nih, ya, kalau Bu Mary ada pada malam hari ini, Bu Mary bisa cerita tuh. Jadi Bu Mary itu ceritanya sinus. Kemudian ingat sinari, Mas. Maka dinyalakan di depan mukanya, dia merem, dinyalakan. Sinusnya hilang. Seperti itu. Iya. Bu Sofia, sinari perutnya sebelum makan besar. Tujuannya apa nih Bu Sofia? Kalau untuk peningkatan bakteri baik atau mikrobiom, nggak perlu sebelum makan besar, pagi hari aja. Bu Sari, nama grupnya apa? Grupnya adalah OMG Red Light. OMG Red Light Indonesia Community. Tapi ini grup yang hanya bisa dimasuki ketika Bapak Ibu membeli alat red lightnya di OMG. Seperti itu. Bu Indrajati, ketika saya menyinari lutut dengan red light, sekalian saya sinari perut, juga minum free wine, BAB bisa tiap hari, tidak sering. Iya, tidak sering sempat. Ada juga pengalaman dari dokter Vivin. Dokter Vivin ini beli alatnya buat untuk dirinya dan sekaligus buat orang tuanya. Iya, jadi udah nyoba dulu, hasilnya bagus, jadi beli dokter ya, beli untuk orang tuanya. Sinari perutnya tiap hari udah lancar BAB, nggak perlu minum probiotik lagi. Iya. Untuk rambut botak sinari, sinari ini saya nih seperti itu. Pak Derajat, bisa nggak untuk tulang pinggul yang nonjol? Wah, ini saya belum pernah coba. Kalau misalnya nonjolnya bener-bener kayak kayak tulang yang begini sih, saya rasa itu harus diberesin dulu. Pak Sintono, rambut botak saya tumbuh setelah melakukan red light. Tuh, ya kan? Baru saya bilang tuh. Saya ini saksi hidup nih. Pak Sintono itu saksi hidup juga. Ada Bu Juliana juga saksi hidup. Begitu disinari, wah, rambutnya tumbuh. Seperti itu. Boleh di-spill harganya. Ini saya munculkan aja di sini langsung ya. Jadi biar biar langsung kelihatan. Eh, biar nggak tanya-tanya. Nanti pokoknya bisa kontak Intan aja. Nanti kontak Intan, kita akan informasikan. Ini saya munculkan di layar aja, biar kelihatan. Nah ini. Ya, jadi kita ini ada 6 jenis. Tapi yang ready adalah yang OMG Red 18, OMG Red 60, OMG Red 200, dan OMG Red 300. Ini kita yang ready. Kalau yang OMG Red 40 saat ini masih kosong, belum produksi. Ya, jadi yang medical grade saran saya adalah yang OMG Red 60. Kalau mau yang praktis, OMG Red yang 300 atau yang 200 kalau mau yang praktis. Ini sudah free ongkir, sudah free materi seminar saya, sudah free kelas khusus olah napas plus red light selama 12 bulan. Ini nih brosur lama ya, brosur barunya 24 bulan. Jadi kelasnya gratis selama 2 tahun. Kelas OMG Red gratis selama 2 tahun. Nah, kenapa gratis selama 2 tahun? Ya sesuai dengan garansinya. Seperti itu. Jadi kita berikan kelas gratis. Jadi kalau untuk penyembuhan, saran saya pilihannya adalah OMG Red 60, 200 atau 300. Kalau pengen cepat penyembuhannya, pakai yang 200 atau 300. Kalau pakai yang standar, yang 60 pun sudah cukup. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa jelas ya. Jadi ini saya munculkan di apa namanya di layar supaya bisa di screenshot. Silakan kontak Intan karena memang stoknya saya tidak banyak. Biasanya saya harus ngambil sekarang ini cuma ada sisa 30 atau 35 untuk yang OM grade 60. Sedangkan yang 200 300 mungkin hanya sekitar 8 atau 5 lah. Ya, seperti itu. Kalau sakit badan boleh tiap hari pakai, boleh, nanti sakitnya hilang. Iya. Pak Faroki, apakah semua varian ritme napas bisa digantikan? Bukan untuk menggantikan. Red light bukan untuk menggantikan olah napas. Tapi olah napas itu digunakan untuk mengkombinasikan. Tadi keceritanya Pak Jarod, red light dengan napas lambat 25-25, kombinasi nih, ya kan? Bukan digantikan, bukan. Tapi ini kombinasi. Dan itu diajarkan di kelas red light, bagaimana cara mengkombinasikan. Sehingga nanti teknik napas ini sederhana. Maka tadi saya kasih contoh tadi, teknik Wim Hof, ya kan? Bastrika, kapal bati, Wim Hof. Itu teknik yang fungsinya melakukan strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Itu bisa digantikan dengan penyinaran pada kasus-kasus tertentu. Tapi nggak lantas kemudian penyinaran, kemudian Bapak Ibu nggak olah napas, jangan. Ini kan hanya kasus-kasus tertentu saja. Maka tadi saya bilang kasusnya, kalau saya terlalu sibuk, maka saya melakukan penyinaran. Tapi kalau saya kasusnya normal, sibuknya, ya saya olah napas. Baru setelah itu penyinaran atau bareng antara penyinaran dengan olah napas. Seperti itu. Untuk harga dan kontak sudah tadi ya.
Untuk Parkinson selain red light ada penilaian apa lagi? Ya nanti di grup listriknya berapa watt. Kalau yang OM Garrett 60 itu kecil, hanya 70-80 watt. Kecil, tarikan pertamanya hanya 100-200, begitu udah nyala itu hanya 70-80 watt aja. Pak Fred, kalau ada LED yang bola lampunya mati bisa diganti? Bisa. Nanti tinggal kontak aja ke Intan, ke OMG, nanti kita akan bantu. Bisa, karena kita ada garansi di situ. Bu Yeni, apakah bisa sembuhkan keratosis pilaris? Nah, kalau pilaris ini ya memang agak-agak gampang-gampang susah ya. Nah, ini sejauh ini saya belum ketemu pasien yang punya masalah dengan keratosis pilaris. Yang pernah itu adalah ini apa namanya eh yang beruntus-beruntus itu. Aduh, saya istilahnya apa nih yang di kulit tuh? Psoriasis. Nah, psoriasis. Nah, psoriasis itu kombinasi antara biru dengan merah. Jadi sindarin yang biru dulu, baru merah. Bu Eni, kalau kacamatanya hilang bisa beli lagi ke di Intan, bisa. Dari kontak aja. Atau beli sendiri aja di toko kacamata banyak, tinggal bilang aja saya beli kacamata anti radiasi gitu aja. Itu nanti yang apa namanya, ya harganya macam-macam murah tergantung mereknya. Bu Sari, kalau gangguan prostat sering banget kecil terus malam hari sehingga ganggu tidur, apakah bisa diobati? Loh tadi ceritanya Pak Jarot di awal, itu kan Pak Jarot kan testimoninya mengenai prostatnya beliau kan. Jadi bukan masalah gangguan prostat lagi, Pak Jarot itu sudah pada tahap prostatnya radang. Bukan gangguan ya, ini udah radang jatuhnya. Kalau gangguan tuh baru macet-macet kencingnya, cuman baru gitu-gitu gampang lah itu. Tapi kalau udah radang itu udah ngeri gitu. Karena radang itu kalau nggak diberesin itu akan berakhir dengan kanker. Makanya di video saya yang berhubungan dengan prostat kemarin saya angkat kasusnya dari Pak Beni. Pak Beni itu kanker prostat yang ganas. Skor prostatnya di atas 12 apa di atas 10 apa di atas 15 gitu. Normalnya kan harus 24, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi setelah latihan rutin, olah napas, bareng dengan penyinaran, skornya sekarang kurang dari satu prostatnya. Dan bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Ya Pak Beni, apa ya latihan olah napas, penyinaran. Latihan olah napas, penyinaran. Latihan S, olah napas, penyinaran. Seperti itu. Saya rasa sudah jawab semua ya. Monggo silakan, saya balikan ke Pak Jarot. Iya. Jadi udah dijawab-jawab pertanyaannya nih. Oke, terima kasih Mas Gunggung. Jadi teman-teman cukup ya, cukup jelas menurut saya. Yang penting itu kan sudah ada dikasih nomor WA-nya ya. Nanti kalau sampai ada yang kelewatan belum nggak ketulis tadi, ya nanti kalau japri ke saya tak kasih nomor WA-nya Mbak Intan ya. Saya juga ada. Jadi kalau yang japri saya ada barusan juga ini ke saya, Pak mau beli? Enggak, saya nggak jual ya. Langsung hubungin Mbak Intan ya. Jadi menurut saya ada cukup. Tadi yang login-nya terlambat, ini kan 92 orang. Tadi waktu saya kesaksian kan baru apa mungkin 20 orang ya. Nanti dengar Ya. rekamannya aja gimana saya sendiri ada radang prostat ya 1,5 tahun dan cukup panjang, berbagai cara digunakan ya, katanya bermuara juga pada seperti yang saya pernah sampaikan di seminar yang khusus dengan narasumber saya ya. Kan kemarin kita bahas mengenai mengatasi prostat. Nah, itu lebih lengkap lagi detailnya. Tapi yang hari ini pun tadi nanti rekamannya simak di WA Group ya. Ini saya rekam dan nanti saya akan post besok pagi, biasanya udah di post. Karena begitu selesai begini langsung saya upload, besok saya post. Jadi yang tadi nggak ikut dari awal silakan direkam, simak rekamannya. Oke, makasih Mas Gunggung buat sharingnya. Selamat malam semuanya Sama teman-teman. satu lagi Pak Jarot, sama satu Ya, lagi yang ikut ya. dari apa namanya Zoom kali ini, screenshotnya kirimkan, dapat diskon 5%. Gue. Nah, screenshot cepat-cepat. Lumayan, lumayan. Ya. Screenshot dulu ya, jangan dimatiin. Screenshot dulu. Screenshot dulu, kirimkan ke Intan, dapat diskon 5%. Lumayan 5% dari 5 juta kan berarti 250.000. Kalau beli yang Betul. 300, yang 300 kan berarti kan 12 juta, 5% dari apa 12 juta kan itu 600.000. Lumayan itu. Buat Ya, ibu-ibu bisa buat 2 bulan wifi. Iya. nah tuh. Ada 90 peserta tuh ya, di screenshot. Kalau nggak bisa screenshot, ambil HP di HP Ya, yang ambil HP tinggal foto aja. Foto terus kirimkan ke Intan. Saya mau diskonnya. Nah, itu langsung. ambil HP yang lain, Ya, mudah-mudahan lah. ya, bisa lah screenshot ya. Oke, jadi teman-teman silakan
Ya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya nanti di WA grupnya Mas Gunggung ada ya. Tapi kalau tanya olah nafas ya ke saya. Saya tiap hari, tiap pagi 5.30 konsisten udah 4 tahun ya. 5.30 pagi Senin sampai Jumat kecuali saya lagi dalam perjalanan atau keluar kota. Ya paling enggak ini saya ada sampai hari nah Jumat libur, Jumat pagi-pagi saya udah terbang ke Surabaya. Itu nanti di Surabaya sampai hari Senin tadi juga masih libur. Pokoknya selama saya nggak lagi di jalan aja ya olah nafas jalan terus ya. Saya lagi di luar negeri jamnya waktunya beda ya saya olah nafas sendirian bukan saya nyelibur ya tapi karena waktunya nggak cocok jadi tetap kalau olah nafas itu konsisten seperti tadi Mas Gunggung ceritain ya saya kan udah 4 tahun nah kalau saya dapat metode baru gitu ya paling nggak saya konsisten 1 bulan satu metode itu tak lakuin terus nah waktu saya mulai membaca ulang, belajar ulang nafas lambat kan targetnya 30-30. Nah, itu kan Desember kita nafas 15-15. Januari 20-20. Ya, Februari 20-20 lagi setengah bulan, baru pindah Maret 25-25. Ya. Bulan April ternyata masih berat 25 belum nyaman ya sudah beberapa tapi masih Pak belum saya pun juga belum nyaman banget amat itu kalau lagi nggak concern gitu habis itu ya di 25 dah gitu ya di sini aja udah banyak jadi nggak usah buru-buru teman-teman ya jadi begitu Ya, betul, betul. konsisten di 25-25 sebulan 25-25 terus gak kalau perlu 2 bulan tapi dengan sama-sama 25 eksplorasinya ditambah. Misalnya sambil dengerin musik rohani. Yang lain kali sambil misalnya mau apa? Coba kan masuk YouTube banyak tuh. Ya ketik gelombang alfa atau nyoba deh gelombang delta gitu. Ada juga yang Ya. bilang, Pak, kok saya kayak rohnya melayang. Nah, waktu melayang itu gimana? Rasanya nyaman, takut ya. Ketemu Tuhan ya, bisa macam-macam itu namanya kan pengalaman spiritual ya atau pengalaman jiwani juga. Jadi kalau ada apa-apa ya Anda konsultasi sama yang pembimbing Anda siapa ya. Kalau dengan saya akan saya jawab ya. Jadi itu eksplorasi boleh-boleh saja, tapi tekniknya ya kalau saya memang nggak lari-lari jauh sih ya. Kalau lagu rohani ya instrumentalia katakanlah gitu. Lalu memang kalau mengeksplorasi itu memang kalau sekalian pas ada yang sedang diukur ya misalnya kalau saya kan lagi radang ya kebetulan punya alat sendiri walaupun alatnya bukan rumah sakit tapi ya lumayan lah untuk orang yang sama dites dengan alat yang sama dibandingkan dari waktu ke waktu gitu ya lalu kondisi-kondisi yang lain nggak banyak berubah udah diliatin gitu ya udah kalau saya lagi ngukur gitu ya tekunin aja karena kalau enggak kan nggak lihat dampaknya kalau kita nggak konsisten atau gonta-ganti metode nggak usah bingung dengan banyaknya metode olah nafas gitu ya jadi kalau Mas Gunggung bilang kan cuma nafas lambat nafas cepat nafas lambat dan sangat lambat ya kalau saya kan malah bilang coba dua dah cepat sama lambat tapi lambat yang paling cepat ya 55 yang paling lama ya 30-30 gitu ya ya itu atau nafas cepat nafas lambat nafas sangat lambat ya udah cuma tiga itu kok ya mau dikembangin menjadi banyak ya banyak banget tapi mau disederhanain nah tapi yang penting begitu belajar satu hal lakukan 1 bulan minimal 21 hari tapi kalau saya tuh 1 bulan lah karena kan kadang kita bolong-bolong nggak tiap hari gitu ya jadi lakukan aja sambil diamati nggak mungkin berdampak negatif nggak mungkin berdampak negatif paling itu kok ini kurang maksimal ya kesembuhannya tapi negatif nggak mungkin jadi sampai Ya. akhirnya nanti teman-teman akan menemukan masing-masing itu ya karena walaupun teorinya udah ini pun tetap ada faktor-faktor lain di luar teori kenyamanan maka akhirnya nanti kita akan tahu ya teman-teman pokoknya jalanin aja namanya pola hidup sehat itu yang pasti dengan mulai olah nafas olah hati olah pikir olahraga latihan otot selama usahanya itu ke arah positif pasti hasilnya positif ya pasti hasilnya positif. Oke, itu aja. Jangan lupa di screenshot. Ini saya ngomong tanpa panjang lebar dikit, maksudnya beri kesempatan yang mau screenshot, kalau mau dapetin diskonnya, beli nggak jadi beli, screenshot dulu. Beli. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa besok pagi.